Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Al-majlisut taminu fil hadits samini. Alhamdulillahilladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyahu. Al-karimul ladzi man tawakkala alaihi kafahu wa man amana bihi hadahu wa man sa'alahu a'tahu ma tamannahu. Wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa la didda lahu wa la walada lahu wa la walida lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu khalqihi wa khatamu anbiya'ihi al-makhsusu bil maqamil mahmudi alladzi lam yaqum fihi siwahu sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin alqahu amin. Alhamdulillahilladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyahu. Segala puji itu milik Allah yang tidak ada zat yang disembah dengan sebenar-benarnya di alam jagat raya ini kecuali Dia. Al-karimul ladzi man tawakkala alaihi kafahu. Zat yang maha pemurah yang mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kafahu, mencukupi. Kita balik. Zat yang mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa man amana bihi hadahu. Dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman dengannya. Wa man sa'alahu a'tahu ma tamannahu. Dan zat yang memberikan semua yang diharapkan oleh orang-orang yang meminta kepadanya. Dan aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Zat yang Maha Esa, tidak ada bandingan baginya dan tidak ada lawan baginya. Dia tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku meyakini bahwasanya pemimpin kita Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya, sayyidu khalqihi, pemimpin semua makhluknya, wa khatamu anbiya'ihi, dan stempel bagi para nabinya. Terserah itu ya, mau diartin stempel atau mau diartin penutup boleh. Al-makhsusu bil maqamil mahmudi, yang dikhususkan dengan makom yang terpuji. Alladzi lam yaqum fihi siwahu, yang tidak ditempati oleh orang lain satupun.
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya, begitu juga kesejahteraan, dan atas keluarganya, para sahabatnya, semua istrinya dan keturunannya. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin alqahu. Salawat dan salam yang terus menerus lestari hingga sampai hari kita berjumpa dengannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah tuh. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintah untuk memerangi masyarakat hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sehingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa yuqimus sholata, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka sudah mengerjakan itu semua, fa'alu ya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terlindungi dariku darah mereka dan harta mereka, illa bihaqqil islami, kecuali dengan ketentuan hukum Islam, wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan hisab mereka aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jelas tuh. Gimana Ustaz? Bentar ya keterangannya ya. Oke, nambahin Gai. Belum. I'lamu ikhwani waffaqani Allahu wa iyyakum li ta'atihi anna hadzal haditha haditsun azimun qa'idatun min qawa'idid dini. Perlu kita ketahui bersama, wahai saudara sekalian, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu berbuat taat kepadanya. Anna hadzal haditha haditsun azimun, bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Qa'idatun min qawaidid dini, merupakan satu kaidah dari kaidah-kaidah agama. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam umirtu bibina'ihi lil maf'uli, ay amaroni rabbi li'annahu la amiro li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa huwa. Aku diperintahkan
bibina'ihi lil maf'uli, dengan bina maf'ul, ai amaroni robbi, artinya Tuhanku memerintahkan aku, li'annahu la amira li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilahua, karena tidak ada satupun yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia, kecuali Allah. Jadi jangan pakai ditanyain, Bang Pudin, ini siapa yang merintah gitu. Karena yang merintah Rasul ya pasti Allah. Qauluhu an uqatilan nasa, bahwa aku memerangi masyarakat, ai bi an uqatilan nasa al muradu bihim al insu faqat, yang dimaksud dengannya hanya manusia. Karena kan yang terkena khitab itu dua. Yang pertama jin, yang kedua manusia. Apa Bang Ibu? Gimana Bang Budin? Jadi jin itu sama seperti manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir gitu. Jin. Karena Rasul diutus untuk bangsa jin dan manusia. Tapi yang dimaksud di sini hanya manusia. Wa in kana labzun nasi qad ya'ummul jinna bil haqiqati awil ghalabati. Meskipun keadaan lafaz an-nas itu juga bisa mencakup bangsa jin secara hakiki. Hakikatnya bangsa an-nas itu, kalimat an-nas itu mencakup jin dan manusia, hakikatnya. Berarti kalau ada ayat ya ayyuhan nasu, itu artinya jin dan manusia. Abang Hendrik, bukan orang doang, bukan. Awil ghalabati, atau secara umum, baik itu secara hakikat maupun secara umum. Maknanya an-nas itu bisa diartikan jin dan manusia. Idlam yarid annahu qatalal jinna, karena belum pernah ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasul memerangi bangsa jin. Apa, Bang Pudin? Jin jangan dimusuhin, Bang Pudin. Selama mereka tidak mengganggu, yang jangan dimusuhin, udah biarin, antepin aja. Ongkos lagi kita nggak ngelihat ya bangsa jin. Wa in aslama ala yadihi jinnun nasibin, atau nisibin boleh. Sekalipun Rasulullah itu mengislamkan bangsa jin dari daerah Nisibin. Nama kota kayak, nama daerah namanya Nisibin. Pernah tahu kalau sekarang adanya di mana dan sebutannya masih Nisibin atau enggak? Kalau sekarang mungkin Nizib ada. Apa Bang Pudin? Daerah Arab. Belum tentu Bang Pudin. Sok tahu ah. Udah Arab aja. Emang Rasul enggak pernah keluar Arab. Itu. Nisibin. Wa kanat risalatuhu sallallahu alaihi wasallam ammatan, dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyeluruh, baik itu kepada bangsa manusia maupun kepada bangsa jin. Semuanya. Nah, kita juga bisa aja kalau misalkan emang misalkan Kiai Fahri bisa ngeliat jin, dia dakwah sama jin, lah silakan aja kalau bisa mah gitu. Apa Bang Yani? Cuma kan sayangnya kita mata bambu gitu. Yang ada ngeliat medi mulu, bukan jin. Qila wal muradu minal insi abadatul autani wa nahwuhum duna ahlil kitabi lisuqutil qitali anhum biqabulil jizyati
Ada ulama yang berpendapat yang dimaksud dari bangsa manusia di sini adalah penyembah berhala dan yang seumpamanya. Duna ahlul kitabi, selain ahlul kitab. Karena ahlul kitab pada dasarnya mereka sudah beriman kepada Allah. Gimana Ustaz? Karena kalau dulu yang namanya ahlul kitab itu mereka masih betul-betul menjalankan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab suci Taurat maupun kitab suci Injil. Tapi yang aslinya Ustaz ya. Gitu. Dulu tuh ahlul kitab. Makanya kalau ahlul kitab ada ulama yang berpendapat bahwa mereka tidak diperlakukan seperti ini. Gitu. Lisuqutil qitali anhum, karena dihilangkannya peperangan dari mereka biqabulil jazyati, dengan diterimanya pajak yang mereka bayarkan. Jadi kalau ahlul kitab mereka membayar pajak sehingga mereka tidak diperangi. Apa Ustaz? Makanya kalau kondisi sekarang hadis ini sudah tidak bisa digunakan lagi gitu. Karena sekarang orang non muslim pun bayar pajak gitu pada negara. Dan mereka haknya dilindungi gitu. Biqabulil jazyati, dengan membayar pajak. Kalau ahli kitab dan dia asli ya. Asli. Nah, itu meskipun zamannya udah bukan zaman, Harus Rasul diperintah untuk memerangi mereka. Kalau yang lain tuh, kalau yang bukan ahlul kitab. Tapi kalau ahlul kitab mereka dijaga gitu, dilindungi istilahnya. Karena mereka mau membayar pajak. Boleh tinggal di daerah Islam, silakan gitu. Dengan catatan mengikuti peraturan Islam dan membayar pajak gitu. Seperti itu. Iya, tetap. Karena begitu Rasulullah diangkat menjadi Rasul, maka ahlul kitab tetap aja diperintahkan untuk mengikuti syariat Rasulullah gitu. Nggak bisa lagi mereka menjalankan syariat Taurat dan Injil. Harusnya begitu. Jadi dulu ada ahlul kitab di kota Madinah yang dilindungi hak-haknya oleh Rasulullah dengan membayar pajak. Dulu ada seperti itu. Gimana Budi? Jelas ya? Qala ba'duhum wa yuhtamalu ayyakuna qabuluha minhum kana ba'da hadzal amri. Al-mutanawili liqitalihim aidan. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bisa juga kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah menerima bayaran pajak dari ahlul kitab setelah adanya perintah ini, yang itu memunculkan pemahaman bahwa Rasul pun memerangi mereka. Ya, setelah diperangi ditawarkan mau dilindungi haknya, kalau mau silakan bayar pajak gitu. Jadi diperangi dulu. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Qauluhu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa fi riwayatin hatta yaqulu la ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain, sehingga mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, iktifaan biha an ukhtiha ma'a iradatiha, dianggap cukup dengannya tanpa menyebutkan kalimat saudaranya meskipun dia ingin mengucapkannya. Karena ada dua tuh, ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi dalam riwayat lain juga ada keterangan yang mengatakan
hatta yaqulu la ilaha illallah, tanpa mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Itu namanya kalimat saudaranya tuh Ustaz. Gitu. Abang Arif. Ai hatta yu'minu bi annallaha wahidun la syarika lahu wa anna Muhammadar Rasulullah. Artinya sehingga mereka beriman, meyakini bahwasanya Allah zat yang Maha Esa, tidak ada bandingan baginya, dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tapi kalau sekarang tetap aja ya harus dua-duanya. Meskipun mengucap la ilaha illallah, kalau dia tidak menyandingkannya dengan Muhammadur Rasulullah itu belum. Itu harus dua-duanya. Makanya rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Itu nggak cukup dengan 1. Karena kalau cuma 1, pamannya Nabi Abu Thalib juga dia ngucapin juga. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ibnu Abdillah. Aku meyakini bahwa Nabi Muhammad itu anaknya Abdullah. Gitu. Apa Ibu? Hah? Qauluhu wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Ai bisyurutihima wa arkanihima kama marra. Artinya dengan mengerjakan syarat-syarat keduanya dan rukun-rukun keduanya sebagaimana penjelasan sebelumnya. Walam yalquru fi hadzal hadithi as-shauma wal hajja imma likaunihima lam yufrada idzaka. Dan mereka tidak menyebutkan puasa dan haji pada hadis ini, bisa jadi karena kedua-duanya belum difardukan pada saat itu. Lam yufrada idzaka. Bisa jadi karena dua-duanya belum difardukan pada saat itu. Wa imma likaunihima lam yuqatal ala tarkihima. Itu tak amaroknya hilang itu. Ala tarkihima. Min haitu inna tarikas sauma yuhbasu wa yumna'ut ta'amu wasyarabu kama qaddamnahu. Dan bisa jadi juga karena orang yang meninggalkan keduanya tidak diperangi. Dilihat dari sisi min haitu, dilihat dari sisi inna tarikas sauma, sesungguhnya orang yang meninggalkan puasa yuhbasu wa yumna'ut ta'amu wasyarabu, itu dipenjarakan dan tidak diberikan makan dan minum kepadanya. Kan belum begitu ya? Kalau ada orang yang tidak berpuasa secara sengaja, hukumannya bukan diperangi, bukan, tapi dipenjarakan dan tidak diberikan makanan. Hanya sholat dan zakat yang diperangi. Kalau ada orang yang nggak mau sholat atau ada orang yang nggak mau bayar zakat, hanya 2 kelompok itu yang diperangi. Kalau yang nggak puasa itu hukumannya dipenjarakan dan tidak diberikan makanan. Apa? Pak Ridwan? Kama qaddamnahu, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Wa innal hajja 'alat tarahi, sedangkan untuk masalah haji, karena memang dia ibadah yang diberikan kelonggaran. At-tarahi, kelonggaran. Jatuh. Walihada lam yalkurhuma limu'adin hina ba'atahu ilal yamani. Dan karena ini juga, karena alasan ini Rasulullah tidak menyebutkan keduanya kepada sahabat Mu'ad ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman.
Jadi Rasul ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal hanya memerintahkan untuk mengajak masyarakat mengucap 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat dan membayar zakat. Itu dua-duanya tidak disebutkan. Haji dan puasa. Udah tuh jelas. Kiai namain Kiai? Cukup belum? Ya saya dutrun aja nih. Ustaz Satiri enggak? Pak Guru? Cukup. Mang Budin kali? Kiai asli? Belum. Fa idza qalu dzalika ma taqaddama faqad asamu ay mana'u wa haqqanu minni dima'ahum wa amwalahum wa hiya al-a'yanu minal mawashi wan nuqdi wa ghairihima. Apabila mereka sudah mengatakan yang demikian, meskipun tadi di matanya fa'alu ya, fa'idha fa'alu dzalika, maka apabila mereka sudah mengerjakan itu semua, faqad asamu, maka mereka terlindungi, artinya terhalangi dan terjaga minni dima'ahum wa amwalahum, dariku darahnya dan hartanya. Udah tuh jelas Pak Guru? Hah? Jelas. Mengajudin kali? Wahia al-a'yanu minal mawashi wan nuqdi wa ghairihima. Harta yaitu benda-benda berupa hewan ternak, emas, perak, dan lain keduanya. Ya pokoknya harta kita paham dah. Qauluhu illa bihaqqil islami, kecuali dengan hak hukum-hukum Islam. Ai kal qatli bil qisosi waz zina, artinya seperti dibunuh karena dengan sebab kisos dan dihukum karena berzina. Kalau itu ada lagi. Tapi selain dengan sebab-sebab penegakan hukum Islam, maka darah dan harta orang muslim itu terlindungi. Kita tidak boleh menyakiti dan merampas harta orang lain tanpa ada hak, kecuali atas alasan penegakan hukum-hukum Islam. Lakinnal qatila waz-zaniya la yubahu maluhuma. Akan tetapi orang yang membunuh dan yang berzina tidak dirampas harta keduanya. Kalau badannya memang dihukum, tapi hartanya tetap bebas. Jadi nggak pakai disita Ustaz hartanya. Bikhilafil kafiri, berbeda dengan orang kafir. Faka'annahu ja'a ala tariqit taghlibi, maka seakan-akan beliau datang dengan cara penaklukan. Seakan-akan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menaklukkan kaum kafir. Taglib itu penaklukan. Apa? Ya, pada diem aja ya. Mengorok kan namanya mengorok? Belum. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala ay amru sarairihim ilaihi, dan hisab mereka aku serahkan kepada Allah Ta'ala, artinya urusan hati mereka aku serahkan kepada Allah. Selama mulutnya udah ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meskipun hatinya sebenarnya tidak meyakini, itu udah
terlepas tuh. Kita nggak boleh menyakiti orang itu lagi. Begitupun orang yang sholat, selama badannya udah sholat, selama dia sudah membayar zakat, meskipun hatinya menentang, itu tetap kita tidak boleh menyakitinya lagi. Kalau masalah hati mah itu kita serahkan kepada Allah. Gimana kemudian? Apaan katanya Ustaz? Iya. Makanya kita mah melihat bagian zohirnya aja. Nahnu nahkumu bizoahir. Kita ini menghukumi zohirnya saja. Gitu. Kalau masalah hati itu urusannya kita serahkan kepada Allah. Gitu. Lah boleh kemudian. Mau kemana bang? Begitu boleh. Iya boleh. Amar ma'ruf nahi munkar itu memang diperintahkan. Gitu. Kecuali kalau dia makannya ngumpet-ngumpet. Gitu. Kan udah kong taruh kong. Kong kita ada udah tuh. Udah ntar ada orangnya tuh, ntar ada orangnya. Udah tuh. Perbuatan dosa itu ada dua kemudian. Ada yang maksiat, ada yang mungkar. Gitu. Kalau maksiat itu perbuatan dosa yang dikerjakan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau mungkar itu perbuatan maksiat yang dikerjakan secara terang-terangan. Nah kita diperintahkan untuk nahi munkar. Ketika ada orang yang berpuasa, yang tidak berpuasa secara terang-terangan gitu, makan, ngopi, ngerokok di pinggir jalan, kita tegur, itu memang kewajiban. Sekiranya itu tidak membahayakan diri kita. Kalau sekiranya membahayakan, mendingan jangan. Jangan sampai dengan nahi munkar memunculkan kemungkaran yang lain. Apa? Misalkan Bang Arif itu pengen nyoba negur Mang Debleng. Kalau ujung-ujungnya jadi digedigin, mendingan jangan Mas Arif. Apa Debleng? Ya digebugin. Apaan? Nah, munkar apa? Susah. Lah, bisa-bisa aja Pak Guru. Cuma tadi itu memang nahi munkar dianjurkan sekiranya tidak malah membahayakan diri kita. Kalau itu malah membahayakan, jangan. Nah, jadi nahi munkar pun tidak sembarangan. Begitu Pak Guru. Udah sampai tidak? Memang kewajiban kita tegur gitu. Tapi kalau udah tegur udah, jangan masih ngotot aja. Situ-situ ya. Wa amma nahnu fanu'amiluhum bimuqtada zahiri aqwalihim wa af'alihim. Adapun kita, maka kita menghukumi seseorang memperlakukan mereka sesuai dengan zahir ucapan mereka dan perbuatan mereka. Pokoknya selama kita lihat badannya masih sholat, kita dilarang menyakiti mereka. Selama kita udah dengar dia ngucap syahadat, kita tidak boleh menyakiti mereka. Meskipun misalkan pada kenyataannya hatinya menentang. Ya kayak kita aja dah. Kalau udah kita lihat dia emang rajin sholat, gitu, rajin ngaji, udah kita hukumi orang baik aja udah gitu. Meskipun hatinya mau wallahu alam. Yang penting zahirnya kemudian.
Farubba asin fi zahiri muti'un fil batini fayusadifu indallahi khairan wa aksuhu. Karena tidak sedikit orang yang dari luarnya maksiat kelihatannya, tapi batinnya dia taat kepada Allah. Itulah kenapa kita perintah untuk menyerahkan urusan hati, urusan batin kepada Allah. Karena kita nggak tahu. Bisa jadi luarnya kita lihat dia sedang maksiat, tapi batinnya kita nggak tahu. Gitu. Ya contoh gampangnya ya kayak cerita Nabi Musa sama Nabi Khidir aja lah. Abang, Nabi Khidir kan begitu kan. Ngeliat perahu cakep, dikampakin, dirusak-rusakin. Ngeliat bocah lagi main dibunuh aja sama dia. Kelihatannya zohirnya maksiat, tapi batinnya kan kita nggak tahu. Awas bongok. Fayusadifu indallahi khairan, maka dia menghadap kepada Allah dengan hati yang baik. Wa aksuhu, dan bisa juga sebaliknya. Banyak orang yang zohirnya maksiat tapi batinnya taat kepada Allah, dan juga sebaliknya banyak orang yang badannya taat kepada Allah tapi batinnya maksiat. Sebaliknya. Itu kenapa kita makanya tidak boleh menghukumi seseorang. Oh lu maksiat mulu, belum tentu juga. Kan itu kata kita doang. Hatinya kan kita nggak ada yang tahu. Gimana Bang Ipun? Begitupun sebaliknya. Ada orang yang zohirnya taat tapi batinnya ngelawan mulu. Nah ini rata-rata kita dah. Apa Pak Yani? Pak Yani dah. Bang Yani. Badannya sholat, badannya ngaji, tapi hatinya ngeluh belum Allah. Ya. Itu zohirnya taat tapi batinnya maksiat. Wa qaddamnal kalama fi hukmi talaffuzi bisyahadataini fi ghairi hadzal majlisi falyuraji. Dan kami sudah membahas sebelumnya tentang hukum mengucapkan dua kalimat syahadat di luar majlis ini. Falyuraji, silahkan dilihat kembali. Tanbihun, qala Syekhul Islam Al-Asqalani, waradatil ahaditsu fi dzalika zaidan ba'dhuha ala ba'din. Syekh Al-Islam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Masing-masing hadis itu saling melengkapi. Zaidan ba'dhuha ala ba'din. Masing-masing hadis itu saling melengkapi. Fa fi hadithi Abi Hurairah al-iktisaru ala qaulihi la ilaha illallah. Wa fi hadithin min wajhin akhari aja ya. Min wajhin akhara hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa fi hadithi Ibni Umar ziyadatu iqamis sholati wa ita'iz zakati. Wa fi hadithi Anas fa idza shallu wastaqbalu wa akalu dhabihatana. Maka di dalam hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah, redaksinya dibatasi atas ucapannya la ilaha illallah. Sedangkan dalam hadis dari redaksi yang lain, beliau juga mengatakan
menggunakan redaksi hatta yashhadu alla ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullah. Dan di dalam hadis Ibnu Umar ditambahkan iqamus shalah wa itauz zakah. Dan di dalam hadis Anas menggunakan redaksi fa idza shallu wastaqbalu wa akalu dhabihatana. Apabila mereka mengerjakan sholat dan menghadap ke arah kiblat yang sama dengan kita dan memakan hewan kurban kita. Apa Ustaz? Jadi beda redaksinya tuh. Qala Qurtubi wa ghairuhu ammal awwalu faqalahu fi halati qitalihi li ahlil autanil ladina la yuqirruna bit tauhidi. Adapun redaksi yang pertama, maka itu diucapkan Rasulullah pada kondisi beliau memerangi para penyembah berhala yang tidak mau ikrar dengan tauhid. Wa amma tani faqalahu fi halati qitalihi li ahlil kitabi alladina yuqirruna bit tauhidi wa yajhaduna nubuwatahu umuman wa khususan. Adapun redaksi yang kedua yang menggunakan yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ini diucapkan oleh Rasul pada kondisi beliau memerangi ahlul kitab. Mereka ikrar dengan tauhid tapi mengingkari kenabian Rasulullah secara umum dan secara khusus. Udah tuh. Wa amma talitu fa fihi isyaratun ila anna man dakhala fil islami wa syahada bit tauhidi wan nubuwati walam ya'mal bit ta'ati hukmuhum ayyuqatalu hatta yad'anu ila dzalika. Adapun redaksi yang ketiga, maka di dalamnya terdapat isyarat kepada bahwasanya orang yang masuk Islam dan bertauhid kepada Allah, juga meyakini kenabian Rasulullah, tapi tidak mau melakukan perbuatan taat, hukum mereka bahwa mereka diperangi sehingga mereka tunduk kepada semua hukum Islam. Itu jika menggunakan redaksi yang ketiga. Meskipun dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau mereka belum mau mengerjakan sholat dan belum mau bayar zakat, mereka tetap diperangi sampai mereka tunduk kepada semua hukum Islam. Faktasara fil awwali ala qawlihi la ilaha illallah wa lam yadhkurir risalata wa hiya muradatun. Maka dibatasi dalam redaksi yang pertama atas ucapannya la ilaha illallah dan tidak menyebutkan kerasulan, wa hiya muradatun, meskipun sebenarnya itu yang dituju. Kama taqulu qara'tu alhamdulillah wa turidu as-surata kullaha. Sebagaimana kamu ucapkan aku membaca alhamdulillah, tapi yang kamu maksud satu surah secara utuh, surah Al-Fatihah. Jadi orang mengucap hadis ini menggunakan la ilaha illallah saja, tapi tidak menggunakan Muhammad Rasulullah, artinya sama kayak kita bilang saya baca alhamdulillah, padahal artinya kita baca surah Al-Fatihah secara penuh gitu. Disebutkan la ilaha illallah, maksudnya ya Muhammadur Rasulullah juga dipakai gitu maksudnya. Wa qila ghairu dzalika. Ada ulama yang mengatakan selain keterangan-keterangan yang sudah disebutkan. Dah. Faslun fil kalami ala la ilaha illallah
wa ba'di fadhailiha. Pasal yang membahas tentang kalimat la ilaha illallah dan sebagian keistimewaannya. Ini bekal kita nih setelah Ramadan nanti. Gimana Ustaz? Untuk menumbuhkan semangat bagi kita mengamalkan wirid la ilaha illallah yang sudah diberikan. Gimana Ustaz? Ya, biar pada tahu dah kenapa sih kita diajarin cuma la ilaha illallah doang gitu. Yang lainnya kan banyak kalimat. Kenapa cuma itu yang diajarkan? Gimana, Muhammad? I'lam annallaha subhanahu wa ta'ala amara ibadahu ayyataqiduha wa yaquluha. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk meyakini kalimat itu dan mengucapkan kalimat itu. Faqala subhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya dia tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa dhamma musyrikil arabi biqaulihi innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna. Dan Allah juga mengecam kaum musyrikin bangsa Arab dengan firman-Nya, sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbiruna, mereka enggan menerimanya dan merasa sombong. Apa Pak Yani? Pak Yani lagi aja dah. Pak Ridwan nambahin? Enggak? Maju Din? Kiai, jangan diem aja lah. Saya udah turun aja nih. Kiai asli kali. Ustaz? Belum? Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya Abu Thalib, "Qul la ilaha illallah ushhidu laka biha yaumal qiyamati." Katakanlah la ilaha illallah, nanti aku akan menjadi saksi bagimu dengan kalimat itu pada hari kiamat. Ayo mang, ngucap la ilaha illallah. Ntar saya saksi indah depan Allah bahwa mamang pernah ngucap itu. Apa Budin? Mamangnya. Faqala laula anta ayyarani Quraisyun la aqrartu biha ainaka. Maka pamannya menjawab, kalau orang-orang Quraisy tidak mencela diriku, pasti aku ikrar dengan menggunakan kalimat itu di depan matamu sendiri, di depanmu. Saking aja kalau gua bilang begitu ntar gua dikata-katain sama orang Quraisy. Hah? Udah yakin? Apa Pak Guru? Gengsi. Ya kan kayak kita gitu. Ngapa sih kagak mau zikir la ilaha illallah? Ngapa sih? Habis itu kata-katain sama orang zikir geleng-geleng begitu. Malu. Lah zikir sih pakai malu. Apa aja deh. Laula anta ayyarani Quraisyun la ghartu biha ainaka. Kalau bukan karena orang Quraisy mencelaku, pasti aku sudah ikrar di hadapanmu.
Apa kedua? Fala ilaha illallahu kalimatut taqwa kama fassaraha sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat la ilaha illallah itu kalimatut taqwa sebagaimana yang ditafsirkannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadithi Utsman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inni la a'lamu kalimatan la yaquluha 'abdun haqqan min qalbihi illa harramahullahu ta'ala 'alan nari. Di dalam hadis Sayyidina Utsman radhiyallahu an, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ini mengetahui satu kalimat. Apabila kalimat itu diucapkan oleh seseorang dan betul-betul dari hatinya, pasti Allah akan mengharamkan orang itu dari neraka. Kalau diucapkan betul-betul dari hatinya. Sayangnya kebanyakan kita mengucapnya di mulut doang baru. Faqala Umar radhiyallahu anhu ana uhaddithukum ma hiya kalimatul ikhlasi allati alzamaha Muhammadan wa ashabahu. Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, aku akan menceritakan apa kalimat itu. Kalimat itu merupakan kalimatul ikhlas yang Allah berikan, yang Allah tanamkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Apa nih, Pak Guru? Iya, artinya ada hadis sandingannya gitu Pak Guru. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Cuma dalam hadis lain ditambahin keterangannya. Itu haqqun min qalbihi, betul-betul dari hatinya. Apa Ustaz? Kiai namanya Kiai? Qala Sahal At-Tusturi laisa liqauli la ilaha illallahu tawabun illan nazru ila wajhillahi azza wa jalla. Illan nazru ila wajhillahi azza wa jalla. Wal jannatu tawabul a'mali. Imam Sahal At-Tusturi berkata, kalimat la ilaha illallah balasannya adalah memandang kepada zat Allah. Sedangkan surga itu mah balasan untuk perbuatan taatnya. Kalau la ilaha illallah itu balasannya memandang zat Allah. Kalau sholat, puasa, zakat, sedekah, haji itu balasannya surga. Tapi la ilaha illallah balasannya memandang kepada zat Allah. Memandang zat Allah ini gimana cara? Nanti Kiai, nanti di akhirat, bukan sekarang. Kalau sekarang mah kalau ada yang bilang saya memandang zat Allah, kudu kita penggel lehernya. Jadi nanti melihatnya di akhirat. Jadi kan nanti di akhirat di surga ada orang-orang yang setiap saat diizin untuk memandang kepada zat Allah, ada yang cuma sejumat sekali gitu. Nah, orang yang membiasakan dirinya mengucapkan la ilaha illallah nanti
di surga akan selalu diizinkan untuk memandang zat Allah. Makanya rutinin lagi itu Muharram 165, jangan lupa. Apa ya nih? Kalau 3 doang gimana? Kalau 3 doang. Udah ya 3 doang, bukan dari hati lagi. Apa Ustaz? Waqila inna kalimat at-tauhidi idza qalahal kafiru tunfi anhu zulmatal kufri wa tatbutu fi qalbihi nurut tauhidi. Tanfi berarti ya, tanfi anhu zulmatul kufri wa tatbutu fi qalbihi nurut tauhidi. Wa idza qalahal mu'minu fi kulli yaumin alfamarat alfamarratin fabikulli marratin tanfi anhu syai'an lam tanfihil marratul ula. Dan ada ulama yang berkata, sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah apabila diucapkan oleh orang kafir, dia akan menghilangkan gelapnya kufur dari hatinya dan akan memantapkan di dalam hatinya cahaya tauhid. Dan apabila diucapkan oleh seorang mukmin setiap harinya 1000 kali, 1000 dah tuh. Berapa Ustaz? 3 kali 5 baru 15 Ustaz. Kalau misalkan satu hari satu malam 165 dijalankan, 800 Pak Guru. 800 lebih ya. Gitu. Baru segitu. Tambah ada berarti pas sholat malamnya. Gitu. Pas malam tambahin dah. Satu lagi. Apaan Pak Guru? Iya ini lagi dihitung makanya maji. 1000 kali tuh. Berarti 6 kali dah. 6 kali 165 gitu. Atau setiap sholat 200 1000 dah tuh setiap harinya. Berapa Bang Ipul? 33. Fabikulli marratin, maka setiap satu kalinya tanfi anhu syai'an, dia akan menghapuskan dosa yang tidak dihapuskan oleh bacaan yang pertama. Begitu ucap la ilaha illallah, itu dosa dihapus. Nanti pas begitu ngucap yang kedua, yang dihapus lain lagi dari yang pertama dosanya. Bahkan kalau dalam keterangan kitab Irsyadul Ibad, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan dipanjangkan, maka satu kali ucapannya itu dapat menghapuskan 4000 dosa besar. 4000 kalau dipanjangin. La ilaha illallah. 1000. Itu menghapuskan 4000 dosa besar. Kalau 3 kali baca berarti 12.000 dosa besar. Apa mau dia boleh? 4.000. Itu keterangannya dalam kitab Irsyadul Ibad. Wahiyya afdalud dzikri, dan la ilaha illallah merupakan zikir yang paling afdal, paling istimewa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuh redaksinya yang sudah dibaca, afdalud dzikri fa'lam annahu, ada yang afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli gitu.
kalimat yang paling istimewa yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku, la ilaha illallah. Wahiyya da'bun nasikina, dan itu merupakan kalimat la ilaha illallah merupakan kebiasaan orang-orang yang suka ibadah. Orang-orang yang suka ibadah pasti dia akan merutinkan kalimat la ilaha illallah. Apa Pak Ibu? Ya kalau orang baca istighfar ada yang diarap, ada yang diarak, pengen diampunin. Orang baca sholawat apalagi, banyakan lagi tuh yang diaraknya, yang dipengenin gitu. Tapi kalau la ilaha illallah, ya cuma sekedar baca aja gitu. Jarang ada guru yang ngajarin, ayo baca la ilaha illallah, ntar diberikan rezeki yang melimpah. Nggak ada. Makanya orang-orang yang suka ibadah, mereka kebanyakan wirid rutinnya la ilaha illallah. Karena nggak ada yang diarak, betul-betul ikhlas dari situ. Apa Ustaz? Ya kita baca sholawat, kan memang begitu. Ayo baca sholawat, ntar rezekinya banyak, kan begitu. Tapi kalau la ilaha illallah, jarang yang itu diarahkan buat ke sana. Maka itu da'bun nasikin, kebiasaan orang-orang yang suka ibadah. Wa umdatus salikina, dan pegangan bagi orang-orang yang berjalan kepada Allah. Gimana Ustaz? Kita naik tangga biar jejeg kudu ada pegangannya. Kita pengen sampai kepada Allah biar jalannya jejeg, itu kudu ada pegangannya. Pegangannya itu la ilaha illallah. Wa undatus sairina, dan bekal orang-orang yang berjalan menuju Allah. Bekalnya itu. Wa tuhfatus sabiqina, dan harta yang paling berharga bagi orang-orang terdahulu. Itu yang paling berharga buat mereka. Kalau udah bisa ngucapin la ilaha illallah, itu merupakan harta yang sangat berharga bagi itu. Beruntung orang-orang yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk merutinkan wirid la ilaha illallah. Beruntung banget. Tadi minimal ya, minimal 1000 setiap hari itu. Minimal. Ya pokoknya setiap habis sholat 200 dah hitungannya. Wa miftahul jannati, dan kunci surga. Sering dinyanyiin itu mah, miftahul jannah. Kunci surga. Wa miftahul ulumi wal ma'arifi, dan kunci untuk segala ilmu pengetahuan dan ilmu ma'rifah. Kalau pengen ma'rifah dan laduni gampang. Rutinin la ilaha illallah. Buya dari dulu amalannya apa sih? Cuma itu. Apa Ustaz? 1000 tiap hari. 1000. Berapa bagiannya udah? Ya tuh. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, yaftahullahu ta'ala abwabal jannati, Allah membuka pintu-pintu surga. Wa yunadi munadin min tahtil arsy ayyatuhal jannatu wa kullu ma fiki minan naimi minan ni'ami liman anti. Dan ada suara yang memanggil dari bawah arsy, wahai
surga dan semua yang ada di dalammu dari berbagai macam nikmat, kamu itu buat siapa? Fatunadil jannatu, maka surga menjawab, wa kullu ma fiha, dan semua nikmat yang ada di dalamnya, nahnu li ahli la ilaha illallah, kami ini untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wala natlubu illa ahla la ilaha illallah, dan kami hanya mencari, hanya merindukan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wala yadkhulu alaina illa ahlu la ilaha illallah, dan yang bisa masuk ke dalam kami hanyalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa nahnu muharramuna ala man lam yaqul la ilaha illallah, dan kami diharamkan bagi orang-orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Udah tuh. Wa inda hadza taqulun naru wa kullu ma fiha. Pada saat ini, ketika itu neraka berkata, dan semua yang ada di dalamnya, minal adzabi, dari berbagai macam siksaan, la yadkhuluni illa man ankara la ilaha illallah, yang masuk ke dalam kami hanyalah orang-orang yang mengingkari la ilaha illallah. Wala atlubu illa man kadzdzaba bila ilaha illallah, dan kami hanya merindukan orang-orang yang mendustakan kalimat la ilaha illallah. Wa ana haramun ala man qala la ilaha illallah, dan aku ini haram bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wala amtali'u illa biman jahada la ilaha illallah, dan aku hanya dipenuhi oleh orang-orang yang menentang la ilaha illallah. Apa Ustaz? Ringan bacanya, cuma la ilaha illallah, semua gue bisa. Apa mak? Bacanya ringan dong, kayak ngamalinnya susah, berat gitu. Pengen istiqomah aja 1,5 habis sholat ribet, berat rasanya. Padahal nggak banyak, cuma 1.000 setiap hari gitu. Apalagi kalau diketeng kayak tadi mah habis sholat 200 enteng sebenarnya. Cuma ngapa berat amat ya jalaninnya. Walaysa ghaizi wa zafiri illa ala man ankara la ilaha illallah, dan murkaku serta hukuman yang ada di dalamku hanya aku tujukan untuk orang-orang yang mengingkari la ilaha illallah. Thumma qala fataji'u rahmatullahi wa maghfiratuhu. Kemudian Imam Ibnu Abbas berkata lagi, maka datanglah rahmat Allah dan ampunannya. Fataqulu ana li ahli la ilaha illallah. Maka rahmat Allah berkata, aku hanya untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Rahmat Allah hanya diberikan kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa nasyiratun liman qala la ilaha illallah, dan aku akan menjadi penolong bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa mahabbatun liman qala la ilaha illallah, dan aku akan cinta kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wal jannatu mubahatun liman qala la ilaha illallah. Surga itu diperbolehkan untuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wan naru muharramatun ala man qala la ilaha illallah. Dan neraka diharamkan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah.
wal maghfiratu min kulli dzambin li ahli la ilaha illallah. Dan ampunan dari segala dosa hanya diberikan kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. War rahmatu wal maghfiratu ghairu mahjubatin an ahli la ilaha illallah. Rahmat Allah dan ampunannya tidak pernah dihalangi dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa? Udah tuh jelas. Ustaz, namain Kiai. Kalau ini kagak dijelaskan banyaknya baca la ilaha illallah. Itu tadi Kiai 1000 sehari. Alfamart 1000 sehari. Tadi minimal dibagi-bagi dah setiap habis sholat. Kalau mau 65 berarti kan 6 kali bacanya. 165 6 kali. 5 waktu 5 kali ditambah pas sholat malam 165 lagi kan gitu. Atau kalau mau langsung aja 200 tiap habis sholat gitu. Hah? Ya timbang kurang 5 Mang Haji tambahin gitu. Misalnya kegiatan mengucapkan kalimat pada orang-orang yang begitu tidak tempat lain, biasanya dia baca Allahumma salam, la ilaha illallah, atau kita tambah yang dari mana itu? Kalau jadi penumpang mengikut supir aja Mang Haji, jangan pengen lain-lainin gitu. Ilo kalau palanya ngalor buntutnya ngidul, jadi buntut cicek kita. Kalau ngikut sopir mah ya ikutin aja. Nanti di rumah kita baca lagi sendiri. Gitu aja, nggak usah repot. Jangan pakai disentak. Dikit amat mam, terusin gitu. Jangan pakai, udah ikutin aja, ikutin imam. Gitu. Ntar kalau pas lagi sendiri ya kita terusin lagi. Gitu. Nggak usah pakai repot, nggak usah. Kamu udah boleh. Apanya? Kalau nggak punya wudu. Yang dihitung di sini mah yang pakai adab, yang pakai wudu, yang pakai duduk gitu. Itu zikir lain lagi. Ini yang 1000 ini yang pakai adab zikir. Gitu. Iya. Misalnya lagi naik motor gitu, hati la ilaha illallah. Cuma silakan itu mah cakep untuk menjaga hati kita jangan sampai kosong dari zikir. Tapi bilangan 1000 ini yang dihitung yang menggunakan adab gitu. Yang tadi itu sambil sila, ngadep kiblat dalam kondisi wudu gitu. Yang dihitung 1000 itu yang itu. Gitu aja ya. Nggak usah repot-repot. Kalau lagi ngikutin imam jadi makmum, udah ikutin yang ada aja. Ya Ustaz Satiri mah dilarang nggak datang juga tetap aja dia. Dilarang yang nggak ada yang ngundang, kagak dilarang yang nggak ada yang ngundang. Ya artinya buat kita aja mempunyai dulu, kita go. Kalau kita perhatiin 165 tiap habis sholat, telocot gitu Udin. Itu urusannya lain lagi dah gitu. Lagian belum tentu dia ngelarang itu bukan karena ucapan la ilaha illallahnya kan gitu. Bisa jadi karena hal-hal lainnya. Karena orang yang lagi meninggal kita malah datang nyusahin gitu. Bukan nyusahin juga sih sebenarnya mah gitu. Kan kalau yang datang ustadz 10 kan.
Kan tuan rumah jadi mikirin ustaz mana 10 gitu. Satu ustaznya 100 kan ketahuan semalaman 1 juta kan begitu. Itu kadang-kadang yang mereka kritisi masalah itunya Mupudin, bukan ucapan la ilaha illallahnya. Gitu. Begitu. Kalau masalah itu mah ya. Lagi imam mazhab kita sendiri ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan gitu. Imam mazhab kita sendiri. Kalau masalah itu mah. Gitu. Tapi yang penting mah kan kemarin kita dulu, jangan mikirin yang lain dulu. Gitu. Kon pada kenyataannya kita go gitu. Jangankan apa 165, 3G kadang-kadang. Gitu. Begitu Mupudin ya? Gitu. Nanti kalau masalah itu ntar gue ada bahasannya kalau masalah itu. Yang penting buat kitanya dulu dah. Kita ini kan padahal sudah diajarkan, sudah ditalkin, sudah diperintahkan untuk mengamalkan itu. Tapi pada kenyataannya di antara kita masih banyak juga yang belum mengamalkan itu. Gitu Bang Budi. Lah udah jam 1. Masih panjang ini. Kagak ada titiknya pisan lagi. Hah? Malah saya baru nyundut. Nah tuh ya. Tadi minimal sehari semalam 1000 kali. Kalau mau dibagi-bagi berarti setiap habis sholat 200 kali. Udah tinggal nambahin dikit dari 165 berarti nambahin 35 lagi dikit tuh. Gitu. Abang Ibu. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk itu. Wa qala ba'duhum wallahu a'lam bissawab walhamdulillahirabbil alamin.